Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wirawan Putrayadi. Saya adalah dosen kampus di Undikma Mataram, program studi pendidikan teknologi informasi. Saya menjadi dosen sejak tahun 2014. Kemudian saya mengampu mata kuliah komunikasi data. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang komunikasi data, konsep, komponen penunjang, hingga implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga membahas tentang model jaringan, yaitu OSI model, serta protokol TCP/IP. Adapun capaian mata kuliah, yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep komunikasi data dan jaringan komputer. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami model referensi OSI dan TCP/IP. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan perangkat jaringan dan tipe pengkabelan. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip subnetting. Yang kelima, mahasiswa dapat menjelaskan dynamic routing. Kemudian yang keenam, mahasiswa dapat menjelaskan prinsip VLAN. Yang ketujuh, mahasiswa dapat menjelaskan manajemen, monitoring, dan optimalisasi. Kriteria penilaian pada mata kuliah ini: tugas atau kuis 30%, UTS 30%, dan UAS 40%. Adapun keterlambatan 15 menit dari pelajaran setelah dimulai. Baik, mari kita saksikan bersama pengajaran mata kuliah komunikasi data dengan metode tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mahasiswa? Baik, sudah sarapan? Oke, kita akan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita sudah sampai di pertemuan yang kelima ya, tentang media transmisi. Jadi media transmisi di sini ada dua ya. Yang pertama, media transmisi terpandu ya, atau guide transmission data. Ya. Dia merupakan media kasat mata, ya, bisa dilihat maksudnya, yang mentransmisikan sekaligus memandu gelombang untuk menuju pada tujuan, ya. Contohnya di sini apa? Yaitu media kabel. Kan kabel kita nyata kita lihat kan? Oke. Kemudian ada media transmisi yang kedua, yaitu kebalikannya atau lawannya. Namanya media tidak terpandu atau unguided media. Media ini yang berfungsi untuk mentransmisikan data, tapi tidak bertugas sekaligus sebagai pemandu ya, yang mengarahkan ke tujuan transmisi. Contohnya di sini gelombang radio. Cirinya dia tidak terlihat. Kalau tadi guide itu terlihat secara fisik, kalau unguided tidak terlihat. Ya. Itu. Kemudian jenis media transmisi, tadi kan ada dua ya, yang wired itu kabel ya, kemudian yang wireless tanpa kabel ya, atau tidak terlihat tadi. Kemudian dikelompokkan lagi, yang kabel itu ada namanya kabel twisted pair ya, kemudian ada koaksial, ada fiber optik. Kemudian yang tanpa kabel, contohnya ada smartphone yang kalian pakai kan, kalau halo tidak pakai kabel. Kemudian ada wifi, kemudian ada radio, infrared, bluetooth, dan ini ada satelit yang lagi tren sekarang ini, radar ya. Orang kan perang di Ukraina itu kan main satelit aja itu. Kemudian ada Starlink sekarang itu menggunakan teknologi wireless. Ini jenis-jenis media transmisinya ya.
Nah, yang akan kita tekankan pada pagi hari ini yaitu tentang kabel twisted pair ya, yaitu tentang kabel yang ada fisiknya. Ya, yang ini ya, twisted pair. Kabel twisted pair ini dibagi lagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah kabel STP. Ya. STP ini singkatannya Silk Twisted Pair. Ya. Silk Twisted Pair berarti kabel STP ini terdiri dari sepasang kawat berlilit. Ya. Namanya pair. Ya. Twisted itu berlilit artinya. Ya. Apa twisted itu? Dia berlilit. Ya. Berlilit yang terisolasi dan dikelilingi perisai yang terbuat dari bahan logam. Jadi ada pelindungnya di sini. Nah, ini pelindungnya shield, branded copper shield. Nah, jadi ada kabel luarnya. Nah, di sini ada shieldnya di dalamnya ya. Nah, kemudian baru dia ke kabelnya, kabel STP. Kemudian yang kedua, kabel UTP atau unshielded. Kalau ini dia ada shieldnya. Kalau anak-anak kos ini, kalau shield itu ibarat selimut, jadi kabel yang pakai selimut. Nah, kalau unshielded ini kabel yang tidak pakai selimut. Atau kabel juga bisa dari kabel yang pakai pelindung dan kabel yang tidak pakai pelindung. Nah, kabel UTP ini terdiri dari sepasang atau lebih kawat yang terbungkus pelindung plastik. Sesuai dengan namanya, kabel UTP tidak dapat ditambahkan pelindung, sehingga kabel UTP lebih murah dan lebih rentan terhadap noise daripada kabel STP. Karena tidak ada pelindungnya ini, ya, pelindung shieldnya ini, jadi dia lebih rentan terhadap noise ya. Nah, ini ada pembungkus kabel luar, kemudian langsung ke kabelnya, kabel twistednya. Nah, sehingga kabel STP itu lebih aman, namun lebih mahal ya. Nah, ini yang lebih terjangkau dan umumnya institusi ya, itu memakai kabel UTP. Kemudian kategori kabel twisted pair ini ya, twisted pair baik STP ataupun UTP itu dibagi ke dalam beberapa kategori. Di sini ada CAT 1 ya. CAT 1 ini karakteristiknya ini ada kemampuan transfer datanya dia up to 1 Mbps. Jadi dalam 1 detik itu dia mampu mengirim data sejumlah 1 Mbps. Itu maksudnya ya. Kemudian ada CAT 2 up to 4 Mbps. Artinya 1 detik itu, dalam 1 detik kabel itu mampu melewati data sejumlah 4 Mbps per second ya, per detik. Kemudian ada CAT 3. Nah, ini ada 10 Mbps. Jadi ada 10 megabyte per second yang bisa dilewati. Nah, namun di sini ada maksimum panjangnya ya, 100 meter. Nah, lebih dari itu maka akan terjadi noise atau gangguan. Misalnya kita tarik kabel sampai 1 kilo ya, pasti akan terjadi banyak noise atau gangguan. Kemudian ada CAT 5, ada CAT 4, ada 16 Mbps, 100 meter. Ini yang umum ya. Ini CAT 5 ya. Yang umum dan hampir-hampir mau ditinggalin ya. CAT 5 itu 100 Mbps. Ya, 100 megabyte per second itu maksimal panjangnya 100 meter. Boleh lebih tapi harus dipasang penguat ya. Nah, kemudian yang sekarang banyak digunakan yaitu CAT 5e dan CAT 6. Di CAT 5e ini
dia transfer datanya, kemampuannya 1 GB per second. Jadi kalau kita mau nonton apa namanya, Netflix atau film Korea ya, sebaiknya atau kalau mau streaming lah begitu menggunakan Cat 5 ya. Kalau pakai Cat 5 biasa nanti akan terjadi latensi ya, ada nge-lag lah seperti itu. Nah sama dia 100 meter ya, semua kategorinya 100 meter. Nah ini ada Cat 7 yang terbaru itu sampai 10 GB per second. Nah, jadi kategori-kategori ini terkait masalah kecepatan transfer datanya sama kapasitas yang bisa diangkut ya. Nah, kemudian kita sudah berbicara kabel, sekarang kita ke konektor EJ45. Jadi kabel UTP dan STP ini itu menggunakan konektor namanya RJ45 ya, kepalanya. Jadi tidak mungkin akan kabelnya saja dicolok, kalau tidak ada konektor ya tidak bisa jalan juga. Nah ini front. Jadi front itu depan ya. Jadi tampilannya di depan. Nah dia akan ada pinnya di sini yang menanda bahwa yang sebelah kiri hadapkan dulu ke depan. Nah, baru yang pin sebelah kiri itu adalah pin 1. Ya, jangan dibolak-balik. Nah, ini tampak atas, ini tampak depan. Ya. Kemudian ada urutan pin dan fungsi dari RJ45. Yang pertama di sini ada RI. Ini arahnya dia masuk. Kemudian deskripsinya sebagai ring indikator. Pin 2-nya adalah carrier detect. Nah, sebagai arah masuk ya. Kemudian ada DTR, data transminal ready. Nah, ini fungsinya pin 3 sebagai data terminal ya. Kemudian pin 4 ini sebagai ground ya, sistem grounding. Kemudian ada RXD itu sebagai penerima receive data, dia yang menerima data. Kemudian pin 6 TXD ya, dia sebagai transmit. Nah kalau receive berarti dia masuk ya, kalau transmit dia keluar, mengirim. Kemudian ada pin 7 CTX clear to send. Kemudian 8 RTS dia request to send. Ini untuk konektor RJ45. Kemudian ada standar. Standar yang digunakan secara internasional di sini ada 2, standar TIA dan atau EIA ya, 568. Atau biasanya orang sebut T568. Ya. Ada 2, yang pertama T568A. T568A. Urutannya adalah, nah ini dari pin 1 ya, pin 1 ke 8. Kalau standarnya T568A itu dari putih hijau, putih oranye biru, putih biru orange, putih coklat ya. Nah, cirinya dia dimulai dari putih hijau ya. Berarti kalau ada kabel konektor yang kalian lihat warna pin pertamanya adalah putih hijau, berarti itu adalah standar T568A. Oke. Kemudian ya, kita lanjutkan yang kedua, ada standar yang kedua T568B. Nah, di bawahnya ini T568B. Nah, di sini pin pertamanya ya adalah putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Ya. Harus dipasang secara urut seperti ini. Nah, kemudian di sini ada
fungsi daripada masing-masing ini. Nah, di mana color putih orange, nah itu digunakan untuk transmit ya. Putih orange transmit, sama yang untuk receive 3 dan putih hijau biru ya, itu digunakan untuk receive, menerima data. Kalau putih orange itu untuk transmit, nah, putih hijau birunya itu untuk receive, menerima data. Nah, ini standar yang kita gunakan di Indonesia ya. Bukan di Indonesia lagi, bisa dikatakan di dunia lah. Nah, kemudian mana yang paling dominan digunakan? Nah, khusus untuk di Indonesia kita menggunakan standar yang B, T568B, yaitu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, itu Indonesia ya. Kalau kalian keluar negeri ketemu sama standar A ya ikuti saja. Kemudian kita ke tipe penyambungan UTP, ada 2. Sini yang akan kita coba nanti praktekkan dengan menggunakan LKS ya. LKS, lembar kompetensi siswa, yaitu pertama kabel straight ya, atau biasa lurus ya. Jadi koneksi antara NIC ke hub ya. Kemudian yang kedua crossover. Kalau crossover bentuknya seperti ini. Kalau yang cross sama jenis komputer dengan komputer, switch dengan switch, router dengan router, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana urutan pemasangannya? Nah, sama. Nah, di sini ini kan kita anggap straight. Ini ada 2 konektor ya, atau laptop. Nah, kemudian yang kedua, yang sebelah kanan kita anggap ini adalah konektor ke switch. Ini konektor ke laptop, ini konektor ke switch ya, kiri kanan ya. Namanya kabel kan punya 2 ujung kan? Nah, jadi urutannya sama ya, disamakan dia. Pin 1, pin 2, pin 3, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ya. Berarti ini standar apa dia? B ya. Kemudian di sisi kanan, di sisi yang mau dicolokkan ke switch juga sama ya, yaitu pin putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ya. Jadi dia sama urutannya, baik yang ke komputer ataupun yang ke switch ya, konektor yang ke komputer ataupun yang ke switch. Nah, kemudian yang B ini kan yang B. Nah, kebetulan aja contohnya yang B. Kalau yang A, kalau kita pakai yang A, berarti yang kanan juga harus A, harus sama. Intinya straight itu kiri dan kanan harus sama ya. Kalau sudah pakai yang B, berarti yang kanannya juga harus B. Oke, kemudian yang kedua, kabel cross. Nah, kita analogikan lagi yang tadi ya. Konektor yang pertama ini kan kita sambungkan ke komputer. Yang kanan kita harus sambungkan ke komputer. Ya, karena apa? Karena cross menghubungkan perangkat yang sejenis ya, yang sama. Nah, di sini pin yang sebelah kiri atau konektor sebelah kiri dia menggunakan standar B, putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat ya.
Berarti kanannya dia menggunakan A. Dia harus dibalik. Tidak boleh ketemu. Ibarat B dengan B. Kalau ketemu B dengan B atau A dengan A, maka dia straight. Nah, kalau dia silang, A ketemu B, cross. B ketemu A, ya, intinya dia bolak-balik ya. Jangan sama, intinya dia berbeda. Nah, di sini ada atau bisa kita menggunakan crossover ya. Kita menghubungkan pin 1 ke 3 atau 2 ke 6 ya. Atau 3 ke 1, 6 ke 2. Ini sebenarnya rumusnya untuk nyambung kabel cross. Mana lebih gampang? Pakai rumus 1 ke 3, 2 ke 6 atau yang tadi dibolak-balik A ke B, B ke A. 1 3 2 6 boleh. Yang lebih cepat mengerti tentang kabel cross 1 3 2 6 boleh pakai pemahaman itu. Atau kalau mana lebih ngerti standar A dicampur B itu sudah cross. Atau B ke A itu sudah cross. Mana-mana yang gampangan ya. Oke. Baik. Mungkin materi hari ini sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagaimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan oleh mahasiswa? Ya. Saya mau nanya tentang kabel UTP. Apakah boleh kita menentukan kabel UTP tidak dibutuhkan sesuai dengan standarnya? Oh, kabel UTP ya? Iya, Pak. Oke, mana standar tadi? Boleh tidak kita tidak sesuai dengan urutan standar ya? Itu boleh, boleh saja. Boleh saja. Namun nanti akan tidak berlaku secara nasional ataupun internasional. Itu akibatnya. Mungkin di sini di wilayah komputer ini saja bisa, di komputer ruangan ini aja bisa. Tanpa standar bisa, tapi kalau sudah kita menghubungkan kelas ini keluar, maka dia membutuhkan standar itu. Ya. Bisa aja kita sekarang yang jadi pin pertamanya putih coklat, boleh. Tapi hanya berlaku di kelas ini saja, tidak berlaku di luar. Mungkin ada yang lain bagaimana? Yang lain? Oh ya, Stanis. Tadi kan di subkategori submateri kategori kabel twisted pair, saya mau bertanya tentang apakah akan berfungsi kabel Cat 5E jika dipasang di switch yang kecepatan 100 Mbps. Oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Cat 5E ini maksimum kecepatan datanya berapa? 1 giga. Nah, lalu kita akan pasangkan ke switch yang kecepatan datanya 100 Mbps. Kalau bisa ya bisa, cuman mubazir jadinya. Yang terbaca hanya bisa 100 gitu kan. Jadi walaupun kita pakai Cat 7 tapi switchnya perangkat jaringannya masih support 100 Mbps ya istilahnya tidak bisa gitu, tidak bisa maksimal gitu. Kalau bisa, cuman tidak maksimal. Kan di sini maksimumnya di sini. Kan kita cari maksimum. Jadi sebaiknya kalau kabelnya 1 giga, maka perangkat jaringannya pun kita harus paling tidak 1 giga, paling tidak sama. Begitu, Stanis? Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman. Hari ini materi kita cukupkan. Sudah dijalankan absennya? Sudah. Baik-baik minggu depan ya, jaga kesehatan ya, supaya bisa lanjut ke materi berikutnya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah komunikasi data. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.